when ready. Di medan perang modern, senjata tak selalu berbentuk peluru atau roket. Ada satu senjata yang tak terdengar, tak terlihat tapi bisa melumpuhkan lawan dalam sekejap. Dan Rusia menguasainya. Namanya Electronic Warfare Systems. Inilah teknologi yang membuat drone jatuh sebelum menembak, komunikasi musuh terputus, dan radar menjadi buta total. Salah satu sistem yang paling ditakuti adalah Krasuka 4. Alat ini mampu menonaktifkan radar pesawat AWACS NATO dari jarak puluhan kilometer. Krasuka bekerja seperti penyihir digital. Ia memancarkan gangguan frekuensi tinggi yang mengacaukan sistem, sensor, dan komunikasi musuh. Bahkan pesawat siluman seperti F-35 bisa kehilangan navigasi dan kendali jika masuk dalam jangkauan Krasuka. Lalu ada Tirada 2S, sistem yang disebut mampu membunuh satelit. Senjata ini dirancang untuk mengganggu sinyal satelit komunikasi militer asing. Tirada 2S bukan sekadar jammer, bisa menarget sinyal dari satelit komunikasi Amerika seperti MUOS dan membungkamnya secara elektronik. Bayangkan skenario perang, drone NATO menyerang, lalu tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh tanpa alasan jelas. Itulah kerja sunyi Tirada. Sistem lain yang tak kalah mematikan adalah Murmansk BN. Ini adalah senjata bisu dengan jangkauan 5.000 km. Murmansk dirancang untuk peperangan laut. Ia bisa memblokir komunikasi armada Angkatan Laut NATO di seluruh Samudra Atlantik. Uni Eropa dan Amerika sudah menyadari bahaya sistem ini. Tapi Rusia punya keunggulan. Mereka telah menguji semua ini di Suriah dan Ukraina. Di Ukraina, beberapa drone Bayraktar TB2 jatuh secara misterius. Banyak analis percaya ini ulah sistem jamming. Rusia seperti Krasuka dan Layer 3. Layer 3 adalah sistem perang elektronik berbasis drone. Ia membawa pemancar untuk mengganggu sinyal, seluler, dan menipu musuh lewat pesan palsu. Pasukan Rusia bisa mengirim pesan hoaks ke ponsel musuh, membuat mereka bingung dan tercerai-berai. Ini bukan fiksi, ini kenyataan lapangan. Ada juga sistem Poldorwall, digunakan untuk mengganggu sinyal GPS di area besar. Cocok untuk menyulitkan rudal berpemandu presisi milik NATO. Ketika Pole 21 aktif, rudal pintar bisa meleset jauh dari targetnya. Sistem navigasi menjadi tak berguna dan akurasi hilang seketika. Kekuatan utama perang elektronik Rusia adalah integrasinya. Semua sistem ini bisa bekerja bersama, menciptakan zona blank spot teknologi musuh. Bukan hanya defensif, sistem ini ofensif. Mereka bisa melumpuhkan sistem senjata sebelum sempat ditembakkan. Krasuka ditempatkan di dekat pangkalan strategis. Tirada diam-diam menjaga ruang angkasa. Rusia, Layer 3, menyusup diam-diam lewat langit. Amerika khawatir karena tak semua teknologi mereka tahan terhadap jamming. Rusia, apalagi di konflik terbuka. Latihan-latihan militer NATO di Eropa Timur seringkali terganggu sinyal. Investigasi menunjuk ke Rusia. Rusia menyebut sistem mereka sebagai senjata tanpa korban jiwa. Tapi efeknya bisa mematikan karena lawan lumpuh sebelum bertempur. Inilah perang modern. Bukan hanya otot dan peluru, tapi sinyal dan spektrum frekuensi. Rusia bahkan membangun Electronic Warfare Troops, khusus pasukan elit yang hanya bertugas mengendalikan spektrum elektromagnetik. Mereka bisa melumpuhkan kota tanpa bom, cukup dengan sinyal. Ini kekuatan yang membuat Barat gelisah. Dalam setiap konflik, dari Crimea hingga Suriah, peperangan elektronik jadi bagian awal serangan Rusia. Pasukan musuh yang tak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyerang dengan akurat, dan tak tahu posisi, adalah pasukan yang kalah bahkan sebelum mulai. Teknologi ini terus dikembangkan. Rusia kini bahkan sedang uji sistem berbasis AI untuk memilih frekuensi gangguan secara otomatis. Perang masa depan bukan tank dan rudal duluan, tapi siapa yang menguasai langit gelombang radio, dialah pemenang. Dan saat ini, Rusia mungkin jadi salah satu pemimpin global dalam perang tanpa suara ini. Dunia harus waspada.